Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Ramesh Babu Prakmanananda, pecatur muda India ini cukup menggemparkan dunia setelah berhasil masuk final pada ajang FIDE World Cup 2023 di Azerbaijan. Satu persatu Grandmaster dunia berhasil ditumbangkan oleh anak muda India ini. Kali ini kita saksikan saat Prak berhasil masuk semifinal dan berhadapan dengan Fabiano Caruana. Caruana yang pernah menjadi pecatur nomor dunia ini dibabat habis dalam partai 63 langkah. Oke, langsung saja kita lihat partainya yang sangat-sangat menarik ini. Kali ini Prak memegang putih dan memulai permainan dengan pion E4, dan Caruana langsung membalas pion E5, kuda F3, kuda C6, dan gajah ke C4 oleh Prak. Caruana kuda F6 dibalas pion D3. Di posisi ini biasanya kelanjutan paling aktif hitam adalah memainkan gajah ke C5. Tapi di sini Caruana bermain lain dengan gajah E7. Lalu kedua pemain melakukan rokade pendek, dan sekarang kuda ke C3, pengembangan sederhana kuda dengan menguasai peta D5. Di sini Caruana bermain pion D6, berusaha melindungi pion pusat untuk bersiap memainkan kuda ke A5 yang akan menekan gajah. Di sini Prak peka akan rencana hitam dan segera memainkan A4. Persiapan petak mundur untuk gajah jika akan diserang, dan Caruana memiliki ide memainkan gajah G4 yang memaku kuda, bersiap melompat kuda ke D4 yang akan bersama-sama menyerang kuda putih. Karena itulah Prak mencoba mengganggu gajah hitam dengan H3. Bila gajah makan kuda, maka menteri mengambil, dan selanjutnya kuda ke D4 yang menyerang menteri dan pion. Tentu saja menteri putih ini akan turun kembali melindungi pion, dan semuanya terlihat menjadi sederhana. Oleh karena itu, di partai aslinya Caruana memainkan gajah mundur, gajah E3. Gajah ini memantau petak D4 dari upaya pendudukan kuda di sini. Tapi Caruana tetap kuda ke D4, gajah makan kuda, pion mengambil, dan sekarang hitam yang memiliki pion double. Kuda D5 menantang pertukaran kuda. Caruana menerima pertukaran dan Prak mengambil kembali dengan gajah sambil menyerang pion. Karena itulah pion C6 dimainkan, gajah mundur ke B3. Sekarang putih memiliki tempo untuk menutup pin dengan dorongan pion G4. Selanjutnya setelah kuda terlepas dari pin, kuda ini akan menyerang pion pusat hitam. Karena itulah Caruana di sini memutuskan menukar gajah dengan kuda. Menteri mengambil G6, menteri G4, raja G7 dan F4. Selanjutnya menteri ke C7 menghubungkan kedua bentengnya. Selanjutnya Prak memainkan bentengnya ke tengah, masuk ke dalam permainan. Di sini Caruana juga mengikuti. Di sini Prak tidak terburu-buru memobilisasi garda pion depan dan lebih memilih terlebih dahulu memainkan menteri F3. Memang terlihat lambat, tapi ini sabar dan penuh perhitungan. Menteri D7, benteng E2, dan gajah ke D8 membuka baris untuk bentengnya dan mengaktifkan gajah di diagonal ini. Raja H1. Di sini Caruana melihat peluang bagus di pusat dengan memainkan D5, memecah pusat yang memaksa putih untuk mengambilnya, sebab jika tidak diambil, misalnya pion terus maju, maka akan membuat gajah ini menjadi pasif. Karena itulah Prak menerima pertukaran, menjadikan benteng bertatap muka. Benteng makan benteng, menteri makan, dan benteng datang mengancam. Prak pion makan pion, sama-sama mengancam menteri. Caruana pion makan dan menteri putih menyingkir ke F2. Hitam sekarang memang kalah satu pion, tapi diuntungkan dengan penguasaan file E. Ada ancaman benteng masuk ke, dan dari sinilah Caruana ingin mengambil inisiatif. Menteri D6, G3, dan benar saja benteng masuk ke E3. Benteng ini kuat karena tidak mungkin diusir oleh gajah lawan yang berlainan warna petak. Benteng E1, Prak terpaksa melakukan pertukaran benteng karena untuk mengurangi dominasi hitam atas file E. Gajah B6, Caruana ingin memperkuat posisinya pada petak E3. Prak raja G2, dan Caruana memindahkan menteri ke F6, melindungi pion pusat dan mengintip pion putih
B2, prak gajah C4 dan dibalas Caruana pion A5, langkah pencegahan pion ke B4. Menteri F1, boleh dikata ini langkah yang pasif dari putih, tapi bagaimana lagi, sementara kendali permainan memang dipegang hitam. Caruana melanjutkan gajah C5, tampak seperti langkah menunggu. Prak memutuskan menukar benteng, pion mengambil, dan pion C3. Langkah yang sangat kuat dari Prak tidak hanya melindungi pion B2, tapi juga mengancam dorongan pion D4 yang memutus diagonal gajah hitam. Gajah mundur ke B6 dan menteri ke F3. Prak secara perlahan tapi pasti membalikkan keadaan. Langkah menteri ini merupakan gerakan konsolidasi yang bagus, langkah posisionil yang kuat, mengosongkan petak F1 untuk jalan raja yang akan memblokir pion hitam. Dan di peta inilah raja putih akan sangat-sangat aman. Caruana menteri E7 dan raja ke F1, gajah E7 dan raja putih akhirnya menempati petak yang ideal ke E2. Menteri B7 mencoba menyerang pion, dibalas B3. Akhirnya menteri kembali ke E7. Pion D4, langkah bagus yang memblokir gajah hitam. C5, pion hitam mencoba membuat keributan. Sampai di sini sebenarnya pion hitam ini sudah bisa diambil, tapi Prak memilih jalan lain dengan pion maju terus. Merasa terblokir, akhirnya gajah hitam ke B8, dan kali ini Prak berkesempatan memakan pion hitam dengan menteri. Menteri hitam menolak pertukaran. Sampai di sini hitam sekarang kalah 2 pion. Putih melanjutkan gajah B5, gajah bersiap ke C6, menciptakan rantai yang kuat bersama pion. Menteri D6 dan gajah ke C6, konsolidasi posisi yang bagus. Gajah C7, raja D3. Dari sinilah raja putih akan memulai perjalanan ke sayap menteri yang akan menentukan kemenangan. Menteri F6, raja C4, gajah D6, menteri E4, G5, pion makan, dan menteri ke F1. Skak mencoba mencegah raja putih yang hendak maju ke B5. Tentu saja putih menolak dengan memblokirnya dengan menteri. Menteri makan pion dan raja terus melaju ke B5, siap ganti menghabisi pion hitam. Menteri G4, raja makan pion, ganti menteri makan pion. Raja B5 mempersiapkan pion maju. Setelah Caruana gajah makan pion, Prak terus menggerakkan pion tepinya. Gajah kembali mundur dan pion kembali melaju, mengancam promosi. Menteri E7, menteri mundur mengendalikan baris ke-7. Di sini Prak menteri F3, gajah B8 mengontrol petak A7. Prak menteri ke G4 skak, berharap apabila hitam tergelincir dengan raja mundur, maka akan ada garpuan dengan menteri ke C8. Karena itulah raja hitam ke H6. Menteri C8 menyerang gajah, gajah ke F4, menteri D7. Tentu saja Prak akan sangat nyaman dengan berkurangnya perwira di atas papan untuk memuluskan promosi pionnya. Apabila terjadi pertukaran menteri, maka gajah makan, dan apabila gajah turun, maka raja ke B6. Putih akan menang dengan ancaman pion tepi maju. Oke, kita kembali ke permainan. Di sini Caruana menteri E2 skak, raja B6. Sebenarnya sekarang raja putih bersembunyi dengan baik. C4 mencoba membongkar dengan harapan apabila pion putih terus melaju, maka gajah ke E3 akan dimainkan yang akan melakukan pengorbanan ke petak A7. Selanjutnya pion hitam C4 akan memakan pion B3. Tapi sekarang Prak memainkan langkah solid yang terus menyulitkan hitam B4, menjadikan posisi tetap tertutup. Menteri E3 skak, raja B5, menteri makan pion, pion A7. Selangkah lagi, menteri D3, pion promosi menteri, dibalas C3, discover skak. Raja B6, menteri kembali skak. Tapi setelah ini hitam tidak bisa lagi melakukan skak, karena sekarang raja akan bersembunyi ke B7. C2, selangkah lagi pion ini akan promosi, tapi ini sudah terlambat karena putih sudah unggul tempo. Menteri F8 skak, raja G5, dan menteri ke G7 skak. Dan di posisi ini Fabiano Caruana menyerah
karena apabila dilanjutkan misalnya Raja keempat, maka akan skakmat dengan menteri. Permainan impresif dari Ramesh Babu Pragnananda, calon bintang masa depan. Jawaban asa otak video kemarin, jawabannya menteri ke F5. Ya, pengorbanan menteri yang apabila menteri diambil kuda, maka pion maju sekaligus skakmat. Oke, kita masuk ke segmen asa otak. Temukan langkah terbaik putih untuk memenangkan permainan. Jawaban asa otak ini akan kita tampilkan di video selanjutnya. Selamat menganalisa.